Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Saskia Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul literasi digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi literasi digital? Oke, di sini saya akan menjawab. Jadi, seorang pengguna media digital dianggap memiliki kompetensi literasi digital yang baik jika ia tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat digital yang dimilikinya, melainkan juga mampu menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, apa sih kompetensi literasi digital itu? Nah, kompetensi literasi digital adalah kemampuan tertentu yang dimiliki oleh pengguna media digital yang bisa diukur berdasarkan indikator tertentu. Nah, pada tahun 2018, jaringan pegiat literasi digital merumuskan 10 kompetensi. Nah, literasi digital sebagai kerangka berpikir untuk beragam program literasi digital yang dimulai dari penulisan seri, panduan, dan literasi digital. Nah, itu tadi pengertian dari literasi digital. Nah, sini kita masuk di mengapa etika digital itu penting. Nah, jadi persoalan etika masih menjadi isu yang penting dalam program Indonesia Semakin Cakap Digital. Bahkan menjadi prinsip yang harus ditanamkan pada setiap diri seseorang warganet atau netizen. Nah, tentu saja kita tidak mau kalau tahun depan masih bertengger sebagai warganet yang paling tidak sopan se-Asia. Seperti hasil First Microsoft 2020 tentang Digital Civility Index atau DCI. Nah, kawan muda pasti sering menemui konten yang tidak etis bertebaran di media sosial. Tahu tidak, kelompok usia milenial seperti usia kawan muda ini paling banyak mendapat perundungan cyber atau bullying. Nah, sebagai salah satu konten tidak etis. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apa itu etis bermedia digital? Oke, kawan muda, kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, tidak jauh berbeda dengan pengertian etika secara umum tersebut. Etika digital juga menyangkut batasan yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral kita saat menggunakan, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Hampir tidak ada bedanya perilaku etis antara offline dan online. Nah, di sini ada pun ciri-ciri dampak perilaku toksik ya. Jadi yang pertama itu ada tidak respect terhadap orang lain, perasaan cemas yang berlebihan, terus ketiga merasa paling benar sendiri. Dan yang terakhir mudah stres dan emosional tinggi. Nah, tadi ada kata bullying. Nah, apa itu bullying? Oke, jadi bullying atau perundungan merupakan suatu tindakan merendahkan orang atau pihak lain dengan tujuan menyakitinya dan menekannya. Pihak korban menjadi tidak nyaman dan tertekan, bahkan bisa berujung pada trauma yang bisa membahayakan dirinya. Nah, oke, di sini kita bisa melihat ya ujaran kebencian berefek pidana. Nah, di sini kita bisa lihat seperti itulah ujaran kebencian yang berefek pidana. Apa saja sih contoh gangguan informasi atau konten digital? Nah, gangguan informasi dan konten negatif yang paling umum kita temui diantaranya adalah hoax dan ujaran kebencian di berbagai media sosial. Hoax dan ujaran kebencian bisa bermacam-macam, mulai dari hoax yang berkaitan dengan kesehatan, kecantikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya, atau SARA. Bahkan konten negatif seperti hoax bisa menargetkan seseorang, termasuk public figure seperti yang kalian lihat ini. Nah, selain itu, jadi sini aku ada tips mengatasi kendala bahasa, yaitu yang pertama itu optimasi penggunaan aplikasi ahli bahasa, yang kedua membaca agar terlatih dalam memahami bahasa, yang ketiga berinteraksi aktif untuk melatih kemampuan berbahasa, dan yang terakhir itu gunakan mesin pencari informasi untuk mengetahui arti kata.
Oke, nah itu tadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa literasi digital dapat diterapkan di mana saja. Literasi digital dapat diakses oleh semua kalangan. Literasi dapat menumbuhkan minat baca di masyarakat. Terus, literasi digital membuat anak muda dalam mengakses informasi. Literasi digital membuat sekolah memiliki informasi yang detail. Nah, di situ tidak sekolah saja, bisa kayak di dunia perkuliahan, terus di dunia kerja juga bisa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.